Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita sudah berada di pertengahan minggu pekerjaan kita, Rabu 26 Februari 2025. Saya berdoa agar Tuhan terus menjadi prioritas hidup kita bersama, dan kita mengutamakan Tuhan senantiasa. Dan sebelum saudara tidur dan beristirahat, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan, dipenuhi dengan firman Tuhan sehingga hati kita, pikiran kita selalu segar dengan kebijaksanaan dari Tuhan. Dan itulah yang kita pelajari di sepanjang bulan ini. Dan hari ini saya secara spesifik menyoroti kehidupan seorang laki-laki, di mana dia harus hidup dalam kebijaksanaan. Saya beri judul laki-laki yang bijaksana. Saudara, kenapa laki-laki dituntut untuk memiliki hati yang bijaksana? Karena Tuhan menetapkan seorang pria menjadi pemimpin di dalam keluarganya. Dia adalah leader, decision maker, guidance untuk anak-anak dan istrinya. Lelaki harus bijaksana dan berhikmat dalam menggunakan waktu, menggunakan uang, menggunakan tenaga, dan dalam mengambil keputusan. Bila seorang laki-laki yang adalah pemimpin tidak hidup dalam hikmat dan kebijaksanaan, maka kepada siapa istri dan anak-anaknya harus bergantung? Karena mereka semua tidak diberikan karunia untuk menjadi pemimpin. Seorang pria yang mengambil keputusan untuk menikah, ia harus bijaksana. Dan nasihat ini diberikan oleh Paulus kepada Titus yang menggembalakan di Kreta. Di jemaat di Kreta, Paulus menasihatkan Titus agar memberikan peringatan kepada laki-laki. Dan itu ditulis dalam Titus 2 ayat 2 yang menjadi ayat hafalan kita. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Di sini ada dalam perikop mengenai kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Dan setiap laki-laki memiliki kewajiban untuk hidup dengan bijaksana, hidup terhormat, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Saya juga sebagai pria, dan kalau saudara yang mendengarkan renungan ini seorang wanita, saudara juga tentunya harus hidup bijaksana. Ini bukan hanya sebagai requirement dengan saudara wanita, saudara bisa hidup sembarangan. Bukan itu maksudnya. Ini penekanannya adalah dalam hal pria. Namun saudara yang wanita juga harus membantu suami saudara, membantu pemimpin saudara yang pria untuk hidup dalam kebijaksanaan. Kalau ada yang salah, saudara ingatkan agar dia berbalik, bertobat, dan kembali ke jalan Tuhan. Atau kasih saran, kasih nasihat, kasih pendapat yang membuat orang itu sadar bahwa dia harus hidup dalam kebijaksanaan. Laki-laki menanggung tanggung jawab kepemimpinan di pundaknya. Karena itulah ia harus bijaksana. Petrus menulis ayat yang mirip mengenai hal ini, khususnya bagi para suami-suami. 1 Petrus 3:7 berkata, dengan demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ayat ini mengingatkan bagi para suami-suami, para pria-pria, untuk hidup bijaksana dengan istri kita masing-masing. Seringkali suami tidak mengerti kebutuhan istri sehingga terjadi keributan seringkali. Kenapa? Karena suami tidak bijaksana. Seorang suami yang bijaksana akan mengerti apa yang dibutuhkan istri dan anak-anaknya. Secara jujur saya pun seringkali gagal dalam hal ini. Dan renungan ini pun untuk saya, untuk kita semua para pria-pria, agar kita menghormati istri kita sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Kita ini adalah sama-sama rekan kerjanya Tuhan sebagai suami istri, sebagai pria dan wanita. Namun tanggung jawab pria itu lebih besar. Karena pria diberikan karunia sebagai pemimpin. Karena itulah pria-pria harus lebih bijaksana, hidup berhikmat dengan istri dan anak-anaknya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi
kekuatan serta ingatan bagi para pria. Dan bila engkau seorang wanita, juga hiduplah dengan bijaksana. Bantu suamimu, bantu pria-pria untuk hidup dalam hikmat dan kebijaksanaan. Berikan teladan yang baik sehingga mereka juga bisa belajar dengan hikmat yang engkau miliki sebagai wanita. Kalau hal ini dilakukan dan setiap pribadi tahu tugas dan tanggung jawabnya, saya percaya akan ada banyak pria-pria yang tumbuh menjadi pria yang dewasa, yang kokoh dan berdiri teguh dalam hikmat bersama dengan Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan hal ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Tuhan menaungi kita semua. Shalom.